warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik bersama saya Dita Nuriyah. Nah, untuk adik-adik yang kali ini sedang berpuasa, Teteh ucapkan selamat berpuasa. Dan bagi yang tidak berpuasa, tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah aja untuk semuanya. Dan tetap semangat buat adik-adik yang mendapatkan merah di SNMPTN-nya. Tetap semangat karena masih banyak jalur-jalur yang akan menerima kalian, dan percayalah bahwa tahun ini kalian akan menjadi seorang mahasiswa. Oke adik-adik, di sini Teteh akan menjelaskan tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Ini Teteh ambil dari Pak Zuhri Blogspot. Yap. Kalimat fakta. Apa sih yang disebut dengan kalimat fakta? Kalimat fakta menurut KBBI adalah suatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau kejadian tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kalimat fakta itu yang benar-benar terjadi, di situ tuh tidak ada pengandaian maupun tidak memuat opini pribadi ataupun argumentasi pribadi. Nah, apa aja sih jenis-jenis kalimat fakta? Nah, kalimat fakta ini ada kalimat fakta umum dan kalimat fakta khusus. Kalau kalimat fakta umum, kalimat fakta yang dimana kebenarannya berlaku selama atau sepanjang zaman. Ya, seperti matahari terbit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, itu kan udah paten ya, maksudnya tuh udah hukum alamnya seperti itu, kecuali ada miss gitu. Buat orang Islam pasti udah tahu kan, ada missnya kalau matahari terbit di barat itu ada sesuatu yang hal lain yang terjadi. Ya, itu dia. Ada yang disebut fakta khusus. Fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya dapat dilihat Pak Zuhri mengajar di SMA Negeri 2 Boyolali, Jateng. Sebenarnya kalimat fakta khusus ini yang sifatnya tuh bukan paten atau enggak ditetapkan gitu. Jadi suatu saat hal ini dapat berubah. Itu yang disebut kalimat fakta khusus. Sebenarnya kalimat-kalimat fakta ini ada di UTBK juga adik-adik. Nah, biasanya di situ tuh dipertanyakan tentang apa yang memuat opini pribadi itu apa gitu. Nah, untuk menjawab soal tersebut, adik-adik perlu tahu dulu nih kalimat fakta sama kalimat opini tuh bedanya apa aja gitu. Terus kalimat opini. Nah, menurut KBBI kalimat opini terdiri dari pengertian banyak juga ya, yakni pendapat, pikiran, dan pendirian. Atau dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum tentu ada bukti kebenarannya. Opini merupakan kebalikan fakta, tentu saja, dan sering juga disebut juga sebagai pendapat. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Jadi kalau yang namanya opini ini sederhananya merupakan buah pemikiran atau pemikiran orang gitu. Jadi kebenarannya itu nggak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang sebenarnya kalau misalkan kita menyampaikan sebuah opini, alangkah baiknya opini yang kita sampaikan itu juga mengandung fakta supaya opini kita dapat dipertanggungjawabkan. Terus jenis-jenis kalimat opini ada opini perorangan dan atau individu dan opini umum. Ya gitulah. Kalau opini perorangan itu biasanya dikemukakan oleh individu, tapi kalau opini umum itu dikemukakan dan diakui oleh orang banyak gitu. Bukan kebenarannya, maksudnya hal tersebut gitu. Terus ciri-ciri kalimat fakta itu apa aja sih? Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, dan tempat peristiwanya, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat objektif, yakni sebenarnya bukan dibuat-buat, dilengkapi dengan gambar atau objek. Ini pilihan aja kalau misalkan dikasih gambar atau objek. Biasanya dapat menjawab rumus 5W1H, itu tahu kan di
unsur-unsur paragraf atau unsur-unsur teks itu biasanya ada 5W1H. Kalau teksnya teks berita ya. Terus selanjutnya menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau kalimat fakta ini sederhananya itu, kalau misalkan di teks di UTBK itu memuat fakta-fakta, misalkan krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998, dibuktikan kan di situ gitu. Ada datanya, misalkan di situ ada berupa tabel ataupun grafik ataupun gambar-gambar yang mendukung dari fakta tersebut. Jadi itu bisa disebut fakta gitu. Biasanya memuat data kuantitatif berupa angka atau kualitatif yang misalkan dari deskripsi gitu. Terus ciri-ciri kalimat opini apa aja sih gitu. Nah, kalau kalimat opini tinggal kebalikannya aja gitu. Kalau kalimat opini itu biasanya mengandung unsur pemikiran pribadi seseorang yang tadi Teteh bilang dari awal gitu. Nah, contoh soalnya langsung aja nih. Kalau contoh soal kalimat fakta dan opini, contohnya nih, kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, kita tahu tuh, udara yang dihirup mempunyai kadar oksigen 21%. Tadi di ciri-ciri kalimat fakta dan opini udah disebutkan kan, ada datanya dan mungkin juga kuantitatif ataupun kualitatif kan, teman-teman. Nah, di situ kan coba lihat di kalimat satu, udah ada datanya kan, berarti itu dapat diketahui dong ciri-cirinya harusnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. Namun setiap tahun dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. Kalau dituliskan dalam biaya nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas. Nah, yang ditanya kalimat faktanya nomor berapa nih? Tapi sebenarnya ini kan yang sederhananya aja. Kalau di UTBK mah jangan harap soalnya segampang ini, teman-teman. Makanya yang Teteh kasih ini hanya sebuah acuan, nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi melalui soal-soal yang udah dibagiin sama tim pengajar. Dapat juga teman-teman nyari di kayak platform di Instagram atau di itu, pokoknya banyak banget kan yang mengadakan soal tryout online atau apa, ikutin aja. Kalau bisa ngambilnya yang gratis, kalau berbayar pun kalau emang kalian mampu ikut aja. Nah, di sini nanti ada pembahasannya. Jawabannya A, teman-teman. Ternyata jawabannya A. Kenapa? Nah, yang tadi saya bilang kan, kalimat fakta adalah kalimat yang berisi kenyataan peristiwa yang telah atau benar-benar terjadi pada paragraf di atas. Bukan paragraf di atas sih, paragraf yang di slide tadi itu ada pada kalimat nomor 1. Kenapa? Karena di situ ada tingkat kadar oksigennya. Kalau nomor 2, 3, 4 dan 5 itu ada kalimat opini. Gitu. Ya, kita lihat lagi. Guys, kita lihat lagi. Tuh. 21%. Kalau misalkan kenapa yang kalimat 3 nggak masuk gitu, menghabiskan kira-kira. Kalau kira-kira tuh masih pengiraan gitu, masih memperkirakan, itu kayaknya nggak terlalu itu banget ya gitu. Oke, jawabannya jadi A ya teman-teman ya. Terus ini ada lagi nih, kalimat opini pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Biasa ya kalau misalnya kalian baca soal itu, jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu langsung, terus kalian back to text gitu. Jadi biar kalian gak menghabiskan banyak waktu untuk membaca gitu. Tapi kalau misalkan teksnya itu yang waktu Tete kasih tahu dulu, teksnya itu ternyata panjang dan berlaku untuk beberapa soal, misalkan teksnya itu berlaku untuk misalkan nomor 1, 2, 3, ya udah kalian baca teksnya dulu. Karena ketika kalian membaca teksnya, kalian tuh akan mendapat pemahaman, sehingga buat jawab nomor 2 dan 3 kalian tuh nggak harus kembali baca dari awal lagi gitu, kalau Teteh pribadi ya gitu. Yang pertama, Pemkot Depok telah menertibkan 700 pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. Di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. Penertiban yang berlangsung tanggal 26 Desember itu disambut dengan senang oleh para pengguna jalan. Kalimat opininya apa sih gitu? Kita lihat. Jawabannya adalah C. Kenapa C? C apa sih jawabannya? 2/3 guys. Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. Di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. Kenapa? Karena di kalimat nomor 2 dan nomor 3 ini, kalau menurut Teteh dan di sini pada pembahasannya itu dinilai
ada kata dinilai dan dianggap. Kenapa juga? Karena di nomor 2 dan nomor 3 itu, kalau misalkan kita lihat di slide berikutnya, kalau kita ingat-ingat lagi, itu termasuk ciri-ciri kalimat opini karena dia tidak memuat data kuantitatif ataupun kualitatif. Sedangkan kalau nomor 1 itu merupakan kalimat fakta karena dia mengandung kalimat apa sih? Mengandung apa ya, data kuantitatif di situ yang berupa 700 pedagang kaki lima. Oke gitu. Udah gitu aja teman-teman. Nah, ini kan sederhana banget ya. Kalian harus bisa menguliknya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi teman-teman. Kalau kalian mau nanya, kalian bisa PC aja lewat Teteh. Atau bisa nanya, bisa jangan komen deh, jangan komen di YouTube. Ini juga Teteh buat YouTube-nya tuh karena buat tugas doang. Kalian bisa nanya PC Teteh di WhatsApp Teteh. Kalian bisa nanya, bisa sharing-sharing tugas. Kalau nggak nanya tentang bahasa Indonesia, kalian juga bisa nanya tentang biologi. Tapi karena sekarang ujiannya cuma TPS, ya kalian bisa bertanya banyak Teteh tentang TPS, boleh misalkan bertanya tentang tips and trick UTBK Teteh dulu tuh gimana, boleh banget. Kalau Teteh luang insya Allah akan Teteh bakalan Teteh kasih tahu ke kalian. Nah, jangan lupa adik-adik jaga kesehatannya, karena untuk kalian tes pun kalian selain uh, butuh belajar yang rajin, kalian juga butuh kesehatan yang prima. Karena yang namanya impian itu kan gak main-main ya adik-adik, makanya kalian harus selalu jaga kesehatan. Jangan sampai kalian gap year, karena gap year itu gak enak teman-teman. Ngeliat yang lainnya kuliah dan kita belum tuh rasanya perih banget. Makanya yuk belajar sekarang. Sehari 100 soal babat habis itu mah kecil gitu, harus udah biasa dan harus udah menjadi makanan sehari-hari. Terus jangan lupa catat tanggal-tanggal penting, misalkan jadwal buat pendaftaran UTBK kapan, jadwal UTBK-nya kapan, dan jangan lupa itu tuh ditempel di dinding kalian atau di cermin kalian biar kalian tuh inget terus gitu tanggal-tanggal penting kalian tuh biar nggak terlewat. Selain itu, kalian juga jangan hanya mencoba di UTBK saja. Kalau kalian punya uang berlebih, kalian bisa mencoba ujian mandiri. Walaupun ujian mandiri relatif relatif mahal, itu hanya di awalnya aja teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mengalami kesulitan masalah ekonomi, nggak apa-apa, awalnya emang segitu. Nanti di universitas itu akan banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kalian dapatkan, dan kalian bisa melanjutkan studi kalian, dan kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Udah cukup segini aja dari Teteh. Kurang lebihnya mohon maaf. Teteh akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.